2021-2026 dan akan disambut oleh penampilan tarian Baluba. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama rombongan yang saya hormati
Ketua KKSD Kota Tidore Kepulauan beserta jajarannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak kena. Tahun 85 itu orang hutan di Tidore ini barangkali 6 orang ke 7 orang. Biasanya sampai sekarang saya ketamani makanya naikin kalau lagi naikin. Dia ini masih kecil di seperti Tidore ini. Sampai sekarang tua-tua yang seperti saya. Begitu. Jadi pikir-pikir bahwa kita dirantau orang, tidak ada teman, tidak ada keluarga, dengan siapa ini? Ya hitung-hitung di sini kalau tidak salah 12 orang waktu itu. Untuk itu karena saya bentuk 12 orang ini kan tidak memenuhi syarat, maka saya gabung semua dengan Budi Makassar KKSS, gabung di situ. Akhirnya saya bilang sekarang bahwa di rantau orang ini terus mesti ada terus kuliah lah begitu. Kalau di masa senang tidak usah, tapi di masa susah harus mencari. Nah, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua KKSD Provinsi Maluku Utara, Bapak Kemang Mencari, serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati sesepuh kami, Bapak Lagan Tibabula, para pengurus KKSD Kota Kepulauan, yang saya hormati, para warga anggota keluarga Sulawesi Nusa Tenggara Kota Kepulauan yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini terus bersama kembali dalam bersama latihan seperti dirinya orang bisa kembali bertemukan dalam bersama latihan untuk silaturahim. Ini umumnya dari Wakatobi, ya, ada Bance, ada Kaidupa, ada Tonia, ya, ada Pasarwajo dan sebagainya. Satu ikatan yang kuat dalam KKSD Nusa Tenggara yang di Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bijahidul ittihad wala haula wala quwata illa billah. Wa bi sahri sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak sesepuh dari KKSD Kota Tidore yang saya hormati, yang kami muliakan dan tentu kami banggakan bersama, Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota Tidore beserta jajaran pengurus KKSD yang hadir di malam hari ini, yang cukup luar biasa menyambut kami, yang kami hormati. Bapak-bapak haji saya, ibu-ibu haji, bapak-bapak saya, ibu-ibu saya, kakak-kakak, adik-adik bahkan yang di malam hari ini sangat berbahagia, yang kami muliakan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir di malam hari ini yang berbahagia. Jujur saja, saya agak merasa bagaimana ya, merasa luar biasa lebih dihormati di Kota Tidore. Terima kasih. Tadinya saya berpikir ini adalah silaturahmi kami yang keempat kali di Kabupaten Kota pasca pelaksanaan musyawarah wilayah di 15 Agustus yang lalu. Namun Kota Tidore tampilannya berbeda.
Dan saya tidak sangka kalau ada suguhan tari-tarian yang pada akhirnya kita harus melulu seperti tadi. Terima kasih saudara. Mengingatkan kembali kita berada di tanah sendiri. Kebetulan saja lagu tadi, habis ini Tom boleh baku tes, saya hafal dari A sampai Z insyaallah. Ya. Saudara-saudaraku yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini karena kasih sayang dan jualah yang diberikan kepada kita, sehingga di tempat yang luar biasa penuh dengan mubarakah ini, semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini akan menjadi sebuah coretan sejarah penting bagi kita yang ada sekarang, bahkan bagi generasi kita selanjutnya. Sejarah, kira-kira begitu. Karena sejarah itu adalah rangkaian peristiwa yang nantinya menjadi semangat kita bagi generasi penerus dari sejarah itu sendiri. Bahkan ada bahasa bijak yang mengatakan, siapa melupakan sejarah maka niscaya dia akan kehilangan arti. Itu mutlak. Jadi makanya tadi yang disampaikan oleh KKST luar biasa. Dari 1985, artinya baru 1 tahun saya dilahirkan, KKST di Tidore sudah ada. Saya lahir 84, 84, sekarang 30 mau 37 ya. Artinya baru 1 tahun lagi saya masih bayi, KKST sudah ada di Tidore. Ini luar biasa. Nah ini kalau kita anak-anak dan generasi sekarang tidak lanjutkan, betapa berdosanya kita. Jadi saya pikir KKST ini berdiri dengan tujuan silaturahmi dan saling mengenal. Kemudian KKST juga harus memiliki visi dan misi ke depan. Belum jiwa pilihnya itu, belum populasi masyarakat dari 0 tahun. Kalau kita berbicara tentang bagaimana pengaruh dan nilai KKST sangat besar di Maluku Utara. Sayangnya besarnya kita tidak seiring dengan nilai bergening yang kita miliki. Itulah kerinduan KKST. Kita besar, tapi kadang pada kondisi tertentu kita tidak disedari. Betul kira-kira ya. Pada kondisi tertentu kita kadang dianaktirikan. Tapi saya mendengar tadi ternyata KKST di Kota Tidore luar biasa ditempatkan oleh Pemda yang ada di Kota Tidore. Nah, syarat memiliki nilai bergening kalau kita kuat. Syarat kekuatan itu sendiri kalau kita bersatu. Kalau kita tidak bersatu, jangan pernah bermimpi kita akan kuat. Dan mungkin saya ingin mengilustrasikan sebuah bahasa atau sebuah kisah, dan ini saya yakin benar adanya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya harus bilang bahwa domba yang dimakan oleh serigala itu adalah domba yang keluar dari barisannya. Artinya kalau kita tetap bersatu, maka insya Allah kita tidak termakan dengan tantangan apapun di zaman ini. Tapi kalau kita mencoba untuk jalan sendiri-sendiri, percayalah, tinggal tunggu waktu kita dimakan oleh orang yang kuat. Kerinduan KKST inilah yang nantinya kita wujudkan dalam sebuah program-program kerja melalui pengurus wilayah yang baru saja terpilih, dan SK-nya kami sudah kantongi. Alhamdulillah kita sudah mengantongi SK. Yang nanti di akhir saya akan menceritakan bagaimana rencana pelantikan. Saya bicara yang umum dulu, bahwa kalau kita kuat, maka kita akan dimintai pendapat dalam merumuskan kebijakan, bahkan keputusan-keputusan strategis untuk pembangunan sebuah wilayah. Jadi orang masih membutuhkan Om dan teman-teman di sini. Pada waktunya akan ada musyawarah di seluruh kabupaten kota pada priorisasi 2021-2026. Tapi tentu kita harus mulai dulu dengan dilantiknya pengurus wilayah. Baru kita akan jalan dengan musyawarah. Jadi Pak Ketua, kita masih membutuhkan abdi dengan teman-teman untuk tetap menjaga keluarga di sini. Kemudian saya dengan teman-teman telah berdiskusi bahwa ke depan sampai dengan hari ini dari 27,sekian%, sayangnya juga hari ini kita belum. Olehnya itu saya dengan teman-teman telah menggagas dan aktanya sudah selesai dibuat pada priorisasi yang lalu. Tinggal kita lanjutkan saja, tanahnya sudah kita bebaskan. Ini demi kepentingan generasi ini. Kenapa saya bicara tentang pendidikan itu penting? Saya pikir nanti Ustadz yang akan membenarkan ini. Apa alasan sehingga pendidikan itu menjadi utama? Karena saya mau sampaikan, dengan populasi kita yang begitu banyak, tentu ke depan kita pasti membutuhkan gubernur. Dan alhamdulillah diskusi beberapa kali dengan pengurus wilayah, beliau sangat mensupport itu.
Persoalan nanti kampusnya berada di mana, tentu kita akan sepakati bersama. Tentu kita akan sepakati bersama, biar yang lain tidak merasa cemburu. Tapi bahwa prinsip-prinsip keadilan tentang populasi dan sebagainya juga bagian dari pertimbangan yang nanti akan kita musyawarahkan. Sekali lagi saya bilang pendidikan ini penting kepada anak cucu kita. Kita hari ini baru dapat serangan HP saja kita langsung selesai. Belum serangan yang lain-lain. Bayangkan kalau anak-anak itu tidak difilterisasi dengan pendidikan. Bagaimana modelnya nanti di suatu saat. Gubernur buka, SK-nya saya sudah ambil. Pak Gub, Dirjen Keuangan Bina Keuangan Daerah di Republik Indonesia ini ternyata orang Buton. Pak Gub kaget juga. Oh gitu. Saya meminta oleh-oleh dari Pak Gub. Beliau tinggal kurang lebih 3 tahun lagi pensiun. Saya meminta bantuannya Pak Gub, SK-kan beliau sebagai tenaga ahli bidang keuangan di provinsi. Dan saat itu juga berkat doa kita semua, gubernur langsung bilang pulang di Ternate, kalau bikin dia PSK saya terima dia di Ternate. Ini kita syukuri. Ini kado dari Pak Gubernur untuk kita keluarga besar. Artinya apa? Kalau sudah ada orang-orang kita di provinsi, insya Allah kita juga sudah bisa mungkin akan diperhatikan dari mekanisme keputusan birokrasi yang ada di provinsi. Jadi saudara semua, saya agar keluarga KKST tahu bahwa kita punya roadmap. Kita memiliki grand design besar demi untuk besarnya KKST, kuatnya KKST, dan bagaimana menyumbangkan kontribusi sebesar-besarnya bagi pembangunan Maluku Utara melalui wadah KKST dimanapun kita berada tentunya. Ya, kira-kira begitu sesepuh. Ya, tadi ada pesan itu. Tidak ada manusia yang lebih dari manusia lainnya. Sebaik-baiknya manusia, Pak Ustadz, mungkin adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Apa yang Imam Syafi'i katakan, ketika kau melihatku dengan sebelah mata, niscaya aku pun akan melihatmu demikian. Tapi kalau kau memuliakanku, aku akan 1000 kali memuliakanmu. Itu kata Imam Syafi'i. Itu bagian dari falsafah Buton. Kita saling menghargai itu. Dan pesan saya mau sampaikan. Kebenaran dan kejujuran dalam sebuah rumusan organisasi memang belum bisa menjamin kita terus bersama. Tapi bahwa kebohongan dan pengkhianatan sudah pasti kita akan hancur. Itu yang ingin saya sampaikan. Olehnya itu, apapun alasannya, keterbukaan, saling memberitahu, saling musyawarah menjadi kunci untuk kita selalu bersama di Maluku Utara. Kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Bapak saudara semua, dari apa yang menjadi filosofi, dari apa yang menjadi catatan-catatan penting orang tua-tua kita, terakhir pesan sebelum kita tinggalkan tanah Buton, Koli Mokaro Sumanamo Lipu. Itu yang tidak harus kita lupakan sampai kapanpun. Kalaupun ada sesuatu demi kita bersama, biarkanlah kita korbankan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok kita. Kelompok yang saya maksudkan, di Maluku Utara kurang lebih ada 12 paguyuban. Ada paguyuban Tonia, Katobi, ada paguyuban seperti di sana itu, ada di sini yang namanya paguyuban Sampulawa atau apa itu tadi. Kemudian ada paguyuban Gu, ada paguyuban Muna, ada paguyuban yang lain. Nah ini kalau kita tidak merasa bersama dalam KKST, dari KKST ini adalah rumah besar sebagai cantolan dari paguyuban itu. Jadikanlah KKST ini sebagai tempat bergantung kita semua dan semua paguyuban. Karena hanya dengan itulah sekali lagi kita akan disegani. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya sekali lagi sangat berbahagia dan merasa terharu, bangga di malam hari ini. Sambutan yang luar biasa. Semoga apa yang dihidangkan sekaligus disambut dengan meriah kita di malam hari ini kembali akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua. Sekali lagi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalaupun ada benarnya, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya dan mungkin saya terlalu besar suara, itu pribadi saya yang hilaf. Tapi saya pun yakin semua tahu tiada laut tanpa gelombang, tiada mawar yang tak berduri, maka tiada manusia yang tak bersalah. Kira-kira seperti itu. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang? Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.
Mau bagus sambung dan tak ada, tapi itu yang kita bilang. Jadi kira-kira begitu saudara semua. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin, tetap terpupuk. Jalur konfirmasi konsolidasi kami dengan KKST Kabupaten Kota 1 kali 24 jam terus terbuka demi kebersamaan kita dan kuatnya kita di Maluku Utara. Semua yang baik ini pada waktunya juga seperti rumah ini. Pada waktunya juga catnya akan luntur. Pagar, baju bahkan busana yang begitu indah yang kita kenakan pada waktunya juga akan kusam. Apalagi make up dan bibir merah. Pada waktunya juga akan terhapus kalau kenal air. Saya ingin menawarkan satu tips untuk sekiranya sesuatu itu tidak akan pernah berakhir di keluarga KKST, yaitu cinta dan kasih sayang. Hanya itulah yang akan memperekatkan persaudaraan kita sampai kapanpun kita berada di muka bumi. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum. Bagaimana saya hanya bisa diakui saja sebagai saudara saya dulu, supaya kita saling melihat. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklim KKST itu kita satu binaan dengan saya punya binaan mereka. Baik dari kegiatan orang kawin, hajatan yang lain, dan majelis taklim yang lain kita sering ada. Saya sering informasi dengan Pak Ketua. Maksud saya ini adalah saya tersentuh karena inilah persaudaraan kita ini jangan putus. Jangan sampai di hari kiamat saya yang pertama ditanya pada hari kiamat. Jangan bilang Ustaz ini sudah tidak ada yang bisa menjamin. Kalau saya tidak tahu ya, misalnya saya masuk neraka, ibu-ibu masuk surga, ibu panggil saya punya tangan begini, ambil. Karena di hari kiamat orang yang dapat menyelamatkan saudaranya itu adalah orang-orang yang bersaudara di atas keimanan, bukan hanya bangga dengan kesukuannya. Itu tidak boleh. Kalau dia cuma bangga saja tapi tidak ada ikatan persaudaraan keimanan, maka sia-sia pada hari kiamat. Masih banyak firman-Nya lagi. Ya. Pada hari kiamat itu orang-orang dengan berakhir Saya temukan. Tidak boleh ditinggal. Dekat saja ke hati, dekat. Thank